Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat lovers, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Mari kita simak video dari Zona Seleb kali ini. Penyidik Polda Jabar kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Senin 29 November 2021 hari ini. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap 7 orang saksi yang diduga melihat dan mendengar atas kejadian kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol RDA Caniago, ketujuh saksi semuanya diperiksa di Polres Subang oleh penyidik Polda Jabar. Untuk hari ini ada 7 orang saksi yang akan dimintai keterangan, ucap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol RDA Caniago kepada wartawan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin 29 November 2021. RDA Caniago tidak merinci lebih jauh soal siapa saja yang diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Lokasinya adalah di Polres Subang karena masih masyarakat yang domisili di sana, sehingga diserahkan penyidik Polres Subang meski saat ini kasusnya sudah ditarik ke sini, tutur dia. Menurut RDA Caniago, pemeriksaan ini dilakukan guna melengkapi penyidikan yang dilakukan Polda Jabar. Masyarakat umum saja, kita kembali lagi menyesuaikan keterangan sebelumnya. Kemudian kita yang sudah dapat petunjuk dan barang bukti baru, hasil kemarin yang sudah dievaluasi dan didigitalisasi ini akan kita minta pengembangan kembali terhadap 7 saksi yang akan diminta keterangannya hari ini, katanya. Seminggu sebelumnya, pemeriksaan dilakukan pula terhadap saksi kunci dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, yakni Yosef Hidayat alias Yosef Subang, lalu Yoris Raja Marullah dan Muhammad Ramdhanu alias Danu. Mereka bertiga diperiksa memakan waktu lama hingga 12 jam. Pemeriksaan pun mengungkap fakta-fakta baru soal adanya nasi goreng yang disimpan di meja makan pada malam terjadi pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kemudian soal asbak yang ternyata tidak ada puntung rokok sebelum Yosef pergi ke rumah istri mudanya. Namun setelah pembunuhan ada puntung rokok di asbak tersebut. Kemudian soal DNA Danu yang ada di puntung rokok dan juga beberapa sidik jari milik Danu dan Yosef di tempat kejadian perkara. Seperti diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang cukup menggegerkan masyarakat. Kasus pembunuhan di Subang itu yang jadi korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad ibu dan anak dibunuh di Subang itu ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard miliknya yang diparkir di dalam rumah korban di Kampung Cisiut, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Awal ditemukan oleh Yosef, suami sekaligus ayah kedua korban. Saat itu pada Rabu 18 Agustus 2021, Yosef baru saja datang ke rumahnya sehabis menginap di rumah istri muda. Namun saat hendak masuk rumah, ternyata sudah berantakan dan penghuni rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tidak ditemukan. Kemudian Yosef bergegas menuju kantor polisi dan tidak lama lagi kembali ke rumahnya. Bersama polisi, akhirnya mayat kedua korban ditemukan di dalam mobil Toyota Alphard dengan keadaan bertumpuk di bagasi mobil. Menurut kepolisian, kedua korban mengalami patah tulang, tengkorak, kepala hingga luka robek. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Cantumkan di kolom komentar dan nantikan video dari channel Zona Seleb selanjutnya.